Pimpinan DPRD Kabupaten Bintan, pejabat sementara Bupati Bintan, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bintan, memasuki ruangan rapat paripurna. Sekali lagi kami beritahukan kepada Bapak, Ibu, dan para undangan, dimohon untuk segera menempati ruangan yang telah disediakan karena acara akan segera kita mulai. Diberitahukan juga kepada Bapak dan Ibu para undangan agar tetap mengikuti peraturan protokol kesehatan dengan tetap menggunakan masker dan tetap menjaga jarak. Untuk menjaga ketertiban acara, selama acara berlangsung, bagi yang menggunakan telepon genggam untuk tidak mengaktifkan nada dering atau dalam keadaan silent. Kami sampaikan juga bahwa acara ini disiarkan melalui live streaming Facebook DPRD Kabupaten Bintan dan YouTube DPRD Kabupaten Bintan, dan disiarkan langsung juga di Radio Bintan. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, dan para undangan yang menghadiri undangan dalam rangka penyampaian visi dan misi calon Bupati dan Wakil Bupati Bintan masa jabatan 2021-2024 secara langsung maupun yang menghadiri melalui video conference. Diberitahukan juga kepada para pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bintan, setelah acara selesai, dimohon untuk langsung menuju ruangan konferensi pers, karena hanya pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bintan dilakukan wawancara di ruangan konferensi pers. Terima kasih. Kepada wartawan dan media cetak elektronik, disilakan mengabadikan acara ini selama 2 menit. Kepada wartawan dan media cetak elektronik, disilakan kembali ke tempat. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, hadirin dimohon berdiri.
Hadirin kami silakan duduk kembali. Selanjutnya sidang paripurna DPRD Kabupaten Bintan dalam rangka penyampaian visi dan misi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bintan masa jabatan 2021-2024 akan dipimpin dan dipandu oleh Ketua DPRD Kabupaten Bintan kepada Bapak Agus Wibowo. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Saudara Pejabat Sementara Bupati Bintan, yang terhormat Saudara Wakil Ketua dan segenap anggota DPRD Kabupaten Bintan, yang terhormat rekan-rekan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bintan, yang terhormat Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan, yang terhormat para pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, yang terhormat Ketua KPU Kabupaten Bintan, yang terhormat Ketua Bawaslu Kabupaten Bintan, yang terhormat Saudara pimpinan partai politik pengusung para calon Bupati dan Wakil Bupati Bintan, yang terhormat Kementerian Agama Kabupaten Bintan, yang terhormat Ketua Pemenangan para calon Bupati dan Wakil Bupati Bintan, dan rekan-rekan pendukung pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bintan, yang terhormat para wartawan, media massa Kabupaten Bintan, serta seluruh hadirin yang berbahagia yang hadir di ruang sidang ini maupun yang mengikuti sidang ini secara virtual melalui aplikasi Zoom. Puji syukur senantiasa kita persembahkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah mencurahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat kembali hadir untuk mengikuti rapat paripurna pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Sidang Dewan yang terhormat, hadirin yang berbahagia. Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, karena rapat paripurna hari ini tidak dalam rangka pengambilan keputusan, maka sesuai dengan ketentuan di atas tidak diperlukan quorum. Dengan mengucapkan puji syukur seraya memohon petunjuk dan bimbingannya, pada hari ini Rabu tanggal 21 Oktober tepat pukul 10.25 waktu Indonesia Barat, rapat paripurna dengan agenda penyampaian visi misi calon Bupati dan Wakil Bupati Bintan masa jabatan 2021-2024 saya buka secara resmi dan dinyatakan terbuka untuk umum. Simpul mali batang kuini, dahan jati dililit rotan. Mengapa kita berkumpul di sini? Ingin mendengarkan visi misi calon Bupati Bintan. Sidang Dewan yang kami hormati, hadirin undangan yang berbahagia. Sebagaimana diatur pada pasal 18 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, bahwa DPRD merupakan lembaga demokrasi perwakilan yang berperan sebagai wakil masyarakat yang akan menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Pada proses penyelenggaraan pemerintahan daerah, dengan demikian saat ini DPRD mengundang para pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bintan
untuk menyampaikan visi dan misinya di forum terbuka melalui sidang paripurna ini. Pada pasal 263 Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dinyatakan bahwa dokumen perencanaan pembangunan daerah terdiri atas A. Rencana pembangunan jangka panjang daerah, B. Rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pembangunan daerah. Rencana pembangunan jangka menengah daerah merupakan penjabaran dari visi misi dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 4 tahun, yang disusun dengan berpedoman pada LPJPD dan LPJMN. Karena pembahasan APBD tahun anggaran 2021 harus sudah ditetapkan paling lambat tanggal 30 November 2020. Sementara pelaksanaan pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Bintan akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020. Dengan demikian, maka visi misi para pasangan calon di tahun anggaran 2021 belum dapat terserap atau diakomodir. Untuk mengantisipasi hal tersebut, hari ini kami mengundang para pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Bintan untuk hadir menyampaikan visi dan misinya. Artinya, jika Tuhan mengizinkan, salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati Bintan yang ada di tengah-tengah kita saat ini menang dan terpilih sebagai bupati dan wakil bupati pada pilkada bulan Desember mendatang, maka visi misinya akan kita dengarkan bersama hari ini, akan disampaikan kepada pemerintah daerah untuk diakomodir. Dari masing-masing pasangan calon akan diakomodir sebesar 20% dari uraian visi misinya masing-masing. Hal ini dimaksudkan agar arah kebijakan calon kepala daerah yang terpilih nantinya telah terakomodir pada penyusunan KUA PPAS tahun anggaran 2021. Dan untuk tahun selanjutnya, yaitu 2022 sampai 2024, otomatis visi misi calon bupati dan wakil bupati terpilih akan diakomodir pada penyusunan LPJMD Kabupaten Bintan 2022-2024. Selanjutnya, kami mengingatkan, sepanjang dan setelah kedua pasangan calon bupati dan wakil bupati ini menyampaikan visi misinya, dimohon dengan hormat kepada seluruh anggota DPRD maupun para hadirin sekalian untuk tidak menyampaikan pertanyaan ataupun pendapat. Cukup menyampaikan apresiasi dengan bertepuk tangan atau aplaus saja. Sidang Dewan yang kami hormati, hadirin undangan yang berbahagia. Kini tibalah saatnya kami mengundang kedua calon pasangan kepala daerah Kabupaten Bintan untuk menyampaikan visi misinya. Pada penyampaian visi misi nanti, setiap pasangan calon bupati dan wakil bupati diberi waktu selama 25 menit. Dahan jati dililit rotan, hendak dibawa sampai ke pekan. Untuk mendengarkan visi misi calon bupati Bintan, dengan segala hormat kami persilahkan. Pada kesempatan pertama, kami persilahkan kepada pasangan calon bupati dan wakil bupati Bintan nomor urut 1, Bapak Haji Apri Sujadi, SOS, dan Robi Kurniawan, SPWK, untuk menyampaikan visi misinya.
Bismillahirrahmanirrahim. Awal bermula dengan bismillah. Kehadirat Allah mengharapkan hidayah. Visi dan misi ditabal demi kegemilangan daerah. Bintan rumah kita didaulat menyempurnakan titah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati PJS Bupati Kabupaten Bintan, yang kami hormati Ketua, Pimpinan, beserta seluruh anggota DPRD Kabupaten Bintan, yang kami hormati FKPD se-Kabupaten Bintan, yang kami hormati Ketua dan anggota KPUD Kabupaten Bintan, yang kami hormati Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Bintan, yang kami hormati calon Bupati Kabupaten Bintan nomor urut 1 Bang Haji Apri Sujadi, yang kami hormati calon Bupati dan calon Wakil Bupati Kabupaten Bintan nomor urut 2 Bapak Haji alias Welo dan Bapak Haji Dalmasri Syam, yang kami hormati seluruh ketua dan pimpinan partai politik yang hadir, yang kami hormati tokoh masyarakat Kabupaten Bintan, yang kami hormati teman-teman media yang hadir pada hari ini, dan yang kami hormati seluruh masyarakat Kabupaten Bintan. Pimpinan, anggota DPRD, dan hadirin yang kami hormati, izinkan kami menyampaikan visi dan misi pasangan calon nomor urut 1 Bang Haji Apri Sujadi dan Robi Kurniawan. Latar belakang Kabupaten Bintan dengan karakteristik wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil menjadikan daerah yang memiliki total penduduk 155.456 jiwa yang tersebar di 10 kecamatan, merupakan daerah yang kaya akan potensi untuk mensejahterakan masyarakatnya. Berangkat dari cita-cita pembangunan daerah yang berkesinambungan, maka tentunya mesti ada langkah inovatif untuk terus mengembangkan Kabupaten Bintan. Mulai dari tata kelola pemerintahan, aspek kesejahteraan, kondisi sosial ekonomi, hingga menjawab tantangan dinamika global di daerah. Kondisi existing. Berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 100/53 tahun 2018 tentang peringkat dan status kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah secara nasional, Kabupaten Bintan berada pada peringkat ke-19 dari 397 kabupaten se-Indonesia. Momentum peningkatan kapasitas birokrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah ini yang akan terus dijaga keutuhannya, serta peningkatan inovasi serta kolaborasi tata kelola pemerintahan daerah di era revolusi industri 4.0. Hingga tahun 2019, persentase tingkat kesempatan kerja di Kabupaten Bintan sebesar 93%. Ini mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang bekerja. Dalam bidang pembangunan manusia di Kabupaten Bintan, diukur melalui indikator-indikator indeks pembangunan manusia yang merupakan indeks gabungan dari 3 komponen yang terdiri dari bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Perkembangan terakhir menunjukkan bahwa capaian indeks pembangunan manusia di Kabupaten Bintan masuk dalam kategori tinggi, yaitu
73,98 pada tahun 2019. Upaya pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan, pemerintahan, dan sosial kemasyarakatan telah menunjukkan manfaat atau outcome dalam menekan angka kemiskinan. Pada tahun 2019, angka kemiskinan mengalami penurunan sebesar 0,24% menjadi 6,37%, yang sebelumnya pada tahun 2018 angka kemiskinan di Kabupaten Bintan adalah 6,61%. Sejalan dengan itu, proyeksi dan perencanaan mumpuni terhadap target indikator kinerja utama Kabupaten Bintan masih terjaga, terutamanya cerminan dari pertumbuhan ekonomi dapat tumbuh sebesar 4,71% di tahun 2019. Tentu tren positif ini menjadi tonggak terhadap kemajuan ekonomi lokal di Kabupaten Bintan. Isu strategis, diversifikasi dan penguatan ekonomi daerah, yaitu optimalisasi pada produk domestik regional bruto atau PDRB, investasi, dan laju pertumbuhan ekonomi atau LPE di Pulau Bintan. Pembangunan sumber daya manusia berdaya saing, yaitu untuk mempercepat pembangunan manusia di Kabupaten Bintan. Strategi pokok yang semestinya dilakukan antara lain melalui dua hal, yaitu distribusi pendapatan yang merata dan alokasi belanja publik yang memadai untuk pendidikan dan kesehatan. Peningkatan akses infrastruktur antar wilayah dan lingkungan hidup, yaitu disparitas kondisi sosial ekonomi masyarakat didasari pada akses terhadap pembangunan di daerah. Kondisi geografis Kabupaten Bintan yang terdiri dari pulau-pulau dan pesisir menjadi tantangan pemerataan akses infrastruktur dasar yang berkualitas. Pengentasan kemiskinan terintegrasi, yaitu penanganan pemerintah kabupaten terhadap angka kemiskinan saat ini harus berorientasi pada hasil, dengan target untuk pengentasan kemiskinan yang nyata dan bisa dimonitor. Inovasi penyelenggaraan pemerintahan dan reformasi birokrasi, yaitu orientasi tata kelola pemerintahan untuk terus meningkatkan profesionalisme aparatur, lingkungan internal pemerintah yang sehat, bebas dari praktik KKN, dan menjaga nilai-nilai moral bagi penyelenggara pemerintahan menjadi modal sosial di dalam pemerintahan saat ini. Visi Bintan Rumah Kita yang berkeadilan, berdaya saing, dan inovatif menuju masyarakat yang sejahtera. Bintan Rumah Kita merupakan semangat kebersamaan seluruh lapisan warga untuk terlibat aktif membangun Bintan. Pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur yang berkualitas dan merata berkaitan dengan adil. Kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan daya saing dan sejahtera. Transformasi birokrasi dan pelayanan publik berkaitan dengan inovasi. Misi memperkuat pertumbuhan ekonomi berdasarkan potensi lokal yang berdaya saing, meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, serta memperkuat nilai-nilai religius dan budaya Melayu, meningkatkan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat, mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan infrastruktur berbasis lingkungan dan tata ruang, meningkatkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik. Ikan kerisi di atas jemuran, berbasuh garam buat santapan. Visi misi resmilah sudah kami tabalkan, program prioritas Bang Apri pula yang jelaskan. Kepada Bang Apri kami persilahkan. Terima kasih Adinda Robi.
Founding father kita pernah menyampaikan, berikan kepada aku 10 pemuda, maka akan aku guncang dunia. Insya Allah Robi salah satu pemuda yang akan memajukan Kabupaten Bintan ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Bapak Ibu para hadirin yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini kami ingin menyampaikan program prioritas yang menjadi unggulan dalam rangka membangun Kabupaten Bintan ke depan. Kami kelompokkan dalam 8 program yang menjadi prioritas. Pertama, kami meletakkan bahwa program kesehatan merupakan landasan awal dalam rangka membangun Kabupaten Bintan. Sehingga di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Ketika kita akan membangun, tentunya kita memerlukan kondisi fisik dan kondisi mental serta spiritual yang kuat. Untuk itu, dalam program kesehatan, salah satu yang menjadi fokus kami adalah terutama dalam rangka memberikan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan untuk para tenaga medis kita, yang pada hari ini pada prinsipnya tenaga medis merupakan pahlawan pada hari ini, karena tenaga medis merupakan garda terdepan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya terkait masalah penanganan COVID-19 yang dihadapi oleh masyarakat dunia pada hari ini. Beberapa program tentunya salah satunya adalah dalam bentuk pembangunan infrastruktur, baik itu peningkatan kapasitas puskesmas dan beberapa program lainnya. Dapat kami jelaskan bahwa salah satu yang menjadi program peningkatan kapasitas dan infrastruktur di Kabupaten Bintan terkait dengan bidang kesehatan, kami memfokuskan pembangunan rumah sakit penanganan masalah stroke, yang pada hari ini rumah sakit tersebut untuk wilayah Sumatera hanya berada di Sumatera Barat. Sehingga ini merupakan salah satu langkah nyata bahwa ini akan kita bangun di wilayah tengah Kabupaten Bintan, tepatnya di Desa Malang Rapat, yang view-nya mungkin lebih ke arah laut, sehingga para penyakit yang mengalami penyakit stroke ingin dapat suasana yang nyaman dan aman. Kedua, untuk pelayanan kesehatan di wilayah utara Kabupaten Bintan, tepatnya yaitu Puskesmas yang berada di wilayah Bintan Utara, kita akan meningkatkan kapasitasnya untuk menjadi sebuah rumah sakit umum daerah. Dan hari ini Bapak Ibu, kita memiliki sebuah rumah sakit yang sekarang posisinya di Kecamatan Bintan Timur. Bahwa rumah sakit yang ada di Kecamatan Bintan Timur merupakan rumah sakit terbaik ketiga secara nasional pada tahun 2019 kemarin. Ini menjadi salah satu langkah konkret kerja nyata yang nantinya akan coba kami padukan dalam program-program kesehatan yang akan kita tingkatkan. Selanjutnya, bagaimana kita memupuk bahwa membina anak-anak Bintan ke depan, khususnya kita akan bekerja sama dengan salah satu universitas kedokteran agar ke depan bahwa anak-anak Bintan juga dapat mengisi sebagai kebutuhan tenaga kerja di bidang kesehatan. Program prioritas kedua kami kelompokkan dalam visi dan misi kami, yaitu program prioritas terkait dengan pendidikan. Pendidikan ini merupakan suatu hal yang sangat luar biasa yang harus menjadi acuan kita. Karena untuk menjawab tantangan pasar kerja ke depan, tentunya pendidikan harus menjadi pondasi yang kuat untuk masyarakat Kabupaten Bintan. Karena kita yakini secara bersama bahwa pendidikan yang kuat tentu akan melahirkan generasi yang hebat. Generasi yang hebat maka mereka akan mengisi pembangunan ke depan. Di bidang pendidikan kita akan membangun sebuah pola kerjasama yang nantinya dalam bentuk sertifikasi dan juga bentuk pelatihan-pelatihan kerja yang nantinya akan kita lakukan dan kita alokasikan khusus untuk pembangunan dalam bentuk politeknik industri. Yang hari ini bahwa kebutuhan industri di Kabupaten Bintan harus disejalankan dengan penyiapan sumber daya manusianya. Dan juga dapat kami sampaikan untuk di tingkat pendidikan bahwa pada hari ini masalah pendidikan kita, salah satu yang menjadi fokus kami ke depan adalah pendidikan karakter. Karena pendidikan karakter ini menjadi sebuah pokok pembahasan ke depan yang pada hari ini kita harus sadari bahwa masyarakat Bintan, generasi Bintan pada hari ini kita sedang menghadapi sebuah perkembangan teknologi. Sehingga apabila generasi kita bentengi dengan nilai-nilai
Teknologi ini harus bersama dengan nilai-nilai pendidikan yang akan kita sejalankan ke depan. Terkait dengan kebutuhan dasar pendidikan, tentu yang pertama adalah mutu dan kualitas pendidikan ini kita harus melihat dari sisi infrastruktur pendukungnya. Insya Allah tahun 2021 kita akan menuntaskan infrastruktur pendukung untuk masyarakat Kabupaten Bintan khususnya di bidang pendidikan kita. Tidak ada lagi sekolah-sekolah dan fasilitas pendidikan lainnya yang rusak di Kabupaten Bintan. Ini menjadi target kami. Terkait dengan dunia pendidikan juga yang perlu kita garis bawahi, hari ini kita sedikit memiliki guru yang statusnya pegawai negeri. Guru kita hampir setiap tahun itu pensiun 20 orang. Sementara penerimaan guru tidak seimbang dengan kebutuhan pendidikan yang ada di Kabupaten Bintan. Hari ini kita masih mengandalkan guru-guru honor, guru-guru bantu. Tentunya program ke depan kita harus meningkatkan kapasitas para guru kita. Kita harus meningkatkan kesejahteraan para guru kita, khususnya para guru-guru honor dan guru-guru bantu yang jumlahnya Bapak Ibu mencapai 2.000 orang lebih. Karena mereka lah yang menjadi pondasi dalam rangka mendidik masyarakat kita ke depan. Program prioritas kami ketiga yaitu dapat kami kelompokkan yaitu dalam bentuk program bagian untuk program ketenaga kerjaan. Ini permasalahan yang sangat-sangat dibutuhkan, yang sangat dinantikan oleh masyarakat Kabupaten Bintan. Tentunya kita ketahui bersama bahwa perubahan kewenangan untuk masalah tenaga kerjaan ini tentu kita harus sinkronkan dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Hari ini apa yang menjadi bagian yang harus kita lakukan? Bahwa pada prinsipnya kita harus lebih banyak membuat terobosan-terobosan dan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Bintan untuk mendidik dan melakukan pelatihan-pelatihan kerja dalam bentuk sertifikasi-sertifikasi sehingga untuk menjawab tantangan-tantangan tenaga kerja yang ada di Kabupaten Bintan. Ini sangat penting. Jangan sampai tenaga-tenaga kerja lokal yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Bintan, yang dimiliki oleh masyarakat Kabupaten Bintan, kita kalah bersaing. Bahwa anak Bintan harus menjadi tuan di negeri sendiri Bapak Ibu. Dan kami pastikan ke depan aplikasi tenaga kerja ini merupakan salah satu upaya kami agar para pencari kerja nantinya tidak perlu lagi harus menuju kepada perusahaan yang dituju. Ke depan bahwa melalui sebuah aplikasi kita akan lebih memudahkan para pencari kerja di Kabupaten Bintan dan terlebih dahulu mereka harus mendaftar di Disnaker Kabupaten Bintan supaya pemerintah daerah bersama DPRD memastikan para pencari kerja yang datang ini apakah berasal dari Bintan atau berasal dari luar Bintan proses saya. Dan ini merupakan target kami ke depan Bapak Ibu untuk di bidang tenaga kerjaan. Selanjutnya kita mengarah kepada bidang perikanan dan kelautan dan pertanian. Ini merupakan salah satu program prioritas yang dapat kami kelompokkan. Hal pertama yang harus kami lakukan adalah melakukan upaya sinkronisasi program kepada pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Karena apa? Pada saat ini ada batasan-batasan kewenangan, batasan-batasan peruntukan yang memang sudah ditetapkan oleh undang-undang pemerintahan daerah, di mana fokus pemerintah kabupaten lebih mengacu pada pemberdayaan perikanan darat dan perikanan laut, sehingga khusus untuk di bidang kelautan perlu sebuah sinkronisasi program yang pada saat ini menjadi perhatian dari kita semua. Salah satu upaya dalam bentuk infrastruktur penunjang yang akan kami lakukan adalah pertama membentuk pasar pelelangan ikan yang nantinya menjadi target daripada industri perikanan kita dalam rangka untuk memberikan stimulus dan kemudahan bagi masyarakat nelayan kita. Selanjutnya Bapak Ibu, tentunya pola ke depan kita akan sinkronkan dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Bahwa pada hari ini pola tangkap jual harus kita rubah menjadi pola tangkap, olah dan jual. Dan hari ini Bapak Ibu, kita sudah melihat bahwa di Kabupaten Bintan ada industri pembuatan tepung ikan yang ada di Kabupaten Bintan melalui program-program UKM yang sudah berjalan. Tentunya ini harus kita tingkatkan ke depan, termasuk industri pengalangan ikan dan sebagainya. Ini tentu harus menjadi perhatian kita untuk dapat kita sinkronkan bagaimana fungsi kewenangan yang kita miliki ke depan. Bapak Ibu, para hadirin yang berbahagia, selanjutnya kami akan menjelaskan program yang ke-5, yaitu program yang berbasis teknologi dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat.
Program pembangunan teknologi informasi ini kami buat dan kami lakukan dalam rangka memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Bintan. Ketika kita mengetahui masyarakat kita yang pada hari ini rentan kendali, kita memiliki 10 kecamatan yang luasannya sangat luar biasa. Tentu ke depan kita akan memberikan sebuah pelayanan yang berbasis pada aplikasi. Tidak perlu lagi masyarakat harus mendatangi kantor pemerintahan. Cukup dengan aplikasi yang dimiliki oleh pemerintah daerah, ini dapat memberikan pelayanan terbaik dan cepat untuk masyarakat Kabupaten Bintan, Bapak Ibu. Salah satu pelayanan aplikasi yang akan kita berikan adalah aplikasi terkait kesehatan. Aplikasi untuk ibu-ibu hamil kita. Pada hari ini karena Covid, mohon maaf, para pasien hari ini sangat takut untuk hadir ke rumah sakit. Tentunya kita harus memberikan pelayanan dalam bentuk online yang dapat memberikan kemudahan untuk masyarakat kita, termasuk pelayanan publik dalam bentuk surat menyurat dan sebagainya. Ini tentu harus menjadi perhatian kita secara bersama. Aplikasi-aplikasi ini tentunya nanti dapat dijalankan juga, bahwa insya Allah ke depan dalam bentuk teknologi ini kita juga akan berbasis bagaimana memberdayakan anak-anak muda, kaum milenial di Kabupaten Bintan dalam rangka memberikan pelatihan kerja untuk pendampingan dalam program Gerbang Kampung yang nantinya akan kami jelaskan pada bidang ekonomi. Bapak Ibu, para hadirin yang berbahagia, ini yang menjadi fokus utama kami adalah program ke-6. Program ke-6 ini adalah program dalam rangka pemulihan ekonomi. Kondisi pada hari ini kita sadari dan kita harus jeli bahwa hari ini masyarakat dunia kondisinya sedang sulit. Karena kondisi pertumbuhan ekonomi dunia dan kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada saat ini masuk dalam posisi minus 5,2%. Dan pertumbuhan ekonomi di Kepri pada hari ini kita masuk dalam minus 6,2%. Sehingga apa sih yang harus kita fokuskan ke depan? Tentunya adalah sebuah program-program yang dapat memulihkan ekonomi masyarakat menjadi target kami ke depan. Kenapa? Karena tadi kami mendengarkan bahwa visi misi ini bisa diakomodir di tahun 2022. Tentunya kita hanya punya waktu beberapa tahun saja untuk membangun Kabupaten Bintan yang kita cintai. Untuk itu kami melihat ada beberapa program yang akan menjadi andalan kami. Yang pertama, untuk program penentasan ekonomi, yaitu dalam bentuk stimulus bantuan usaha tanpa bunga untuk para pelaku UKM, para pengusaha muda milenial, para kelompok tani, para kelompok nelayan dalam rangka membantu modal usaha. Bapak Ibu, kita ketahui pada hari ini jangankan untuk punya modal, minjam uang pun sudah susah. Sehingga pemerintah daerah harus hadir memberikan bantuan modal untuk para pelaku UKM kita, memberikan modal untuk para pengusaha milenial kita dan kelompok tani serta nelayan yang ada di Kabupaten Bintan. Dalam asumsi kami, ketika APBD Bintan kita gelontorkan 20 miliar untuk mensubsidi bunga bank, maka akan ada 200 miliar modal yang bisa dipinjamkan melalui bank yang ada di Kabupaten Bintan dalam bentuk kerjasama yang bisa dimanfaatkan untuk kelompok-kelompok yang kami jelaskan tadi di atas. Selanjutnya kedua, ini adalah program dalam rangka merangkum semua sendi-sendi kehidupan, yaitu program Gerbang Kampung. Program Gerbang Kampung ini adalah singkatan Gerakan Bangun Kampung. Hari ini kami ingin pembangunan di Kabupaten Bintan lebih spesifik lagi dalam rangka menggali potensi yang dimiliki oleh masyarakat kita terkait dengan kondisi kampung-kampung yang ada di Kabupaten Bintan. Insya Allah program Gerbang Kampung ini nanti akan dijalankan dan setiap kampung akan mendapat gelontoran anggaran yang nantinya kita subsidi dalam bentuk program 100 juta per kampung untuk menyampaikan program-program ke depan yang sesuai dengan kondisi kampung dan tingkat kualitas sumber daya manusia yang ada di setiap kampung. Sebagai contoh, misalnya suatu kampung memiliki potensi pariwisata, tentunya kita akan menghidupkan potensi pariwisata lokal yang ada di kampung tersebut. Atau suatu kampung memiliki lahan yang baik, lahan yang bagus, tentunya kampung tersebut kita akan bangun dalam bentuk kampung ketahanan pangan. Dan sebagaimana apapun sendi kehidupan ini dapat dilakukan melalui program Gerbang Kampung yang nantinya menjadi program padat karya dan swakelola. Ketika masyarakat ikut bersama bekerja, maka masyarakat juga ikut mendapatkan upah sehingga dapat mengurangi beban masyarakat hidup pada saat ini dalam kondisi sulit. Insya Allah ini kami lakukan untuk dalam bentuk program kampung. Bapak Ibu, para hadirin yang berbahagia,
Banyak program-program lainnya, salah satu program ekonomi digital ini dalam rangka untuk menjawab tantangan-tantangan yang terjadi pada hari ini. Kita ketahui bersama bahwa perkembangan teknologi pada hari ini memang mengharuskan kepada kita semua, terutama pada kaum milenial muda, harus mampu menggapai teknologi. Sehingga kita memiliki beberapa program ekonomi digital yang nantinya lebih banyak memberdayakan para kaum milenial dan kaula muda di Kabupaten Bintan untuk bersama-sama menjalankan program Gerbang Kampung. Nantinya kita bisa menumbuh kembangkan potensi yang dimiliki oleh setiap kampung, dan keterlibatan pemuda tentu harus berada di depan untuk mengawal pembangunan di Kabupaten Bintan, Bapak Ibu. Ini adalah program yang menjadi substansi daripada program-program yang sudah dijalankan. Tentunya program-program lainnya kita juga terus melakukan upaya-upaya bagaimana program pemulihan ekonomi ini harus mendapatkan pendampingan khusus dari pemerintah daerah ke depan. Karena tidak mungkin kita hanya bicara program saja, tapi bagaimana kemampuan pemerintah daerah untuk melakukan pendampingan kepada para pelaku-pelaku ekonomi yang ada di Kabupaten Bintan. Karena pada prinsipnya hukum ekonomi itu ketika ada penjual dan pembeli. Kalau hanya ada penjual tanpa pembeli, tidak mungkin ini dikatakan ekonomi. Hari ini kami memberikan stimulus modal. Hari ini kami memberikan program padat karya. Tujuannya agar masyarakat memiliki dana untuk dibelanjakan sehingga ekonomi tumbuh di masyarakat yang kita cintai. Selanjutnya Bapak Ibu, kami sampaikan untuk program ketujuh, prioritas ketujuh, yaitu ini bidang agama dan sosial. Untuk di bidang agama, tentunya ada beberapa pembahasan yang telah kami bahas secara bersama Partai Koalisi, bahwa di bidang agama dalam rangka untuk mewujudkan Bintan yang bermental spiritual, dalam rangka mewujudkan toleransi umat beragama di Kabupaten Bintan, yang pada hari ini toleransi kerukunan umat beragama merupakan modal terbesar di Kabupaten Bintan. Karena kita buktikan bahwa semakin banyak orang yang berkunjung di Kabupaten Bintan, Bapak Ibu. Tahun 2019, kunjungan para wisata di Bintan yang kami baca itu mencapai hampir 1.500.000. Ini sebagai bukti bahwa kekuatan kebersamaan toleransi umat beragama ini sangat penting. Bentuk program yang kami jalankan tentunya kami ada rumah-rumah pendampingan setiap agama, baik itu agama Islam, agama Kristen dan agama Buddha. Dalam rumah-rumah pendampingan, rumah-rumah pembinaan dari setiap suku dan agama di Kabupaten Bintan ke depan, ini akan terus kami tingkatkan, termasuk para petugas-petugas keagamaan yang pada hari ini sangat membantu pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan Kabupaten Bintan yang berbudaya dan beragama. Ini penting kita perhatikan tingkat kesejahteraan dari para pelaku-pelaku agama yang ada di Kabupaten Bintan, seperti para imam masjid, guru-guru ngaji, dan petugas-petugas lainnya yang ada di bidang agama. Di bidang sosial tentunya kami memperhatikan, kami melihat dan kami mendengar aspirasi dari seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Bintan yang pada hari ini usianya di atas 60 tahun. Kami sudah menghitung bahwa jumlah masyarakat kita yang usianya di atas 60 tahun itu mencapai 10.000 orang. Dari total masyarakat Bintan 150.000 sekian. Tentunya ini harus mendapat penghargaan dan perhatian dari seluruh warga masyarakat Kabupaten Bintan, terutama perhatian dari pemerintah daerah. Insya Allah kami akan menghitung bersama DPRD ke depan, jika kami diberikan amanah, kita akan memberikan khusus bantuan langsung tunai untuk para lansia kita yang di atas 60 tahun. Ini akan kita cocokkan, karena apa? Kita ingin bahwa ada peredaran uang di masyarakat, karena kondisi ekonomi pada hari ini harus menjadi perhatian kita secara bersama. Selanjutnya, di bidang sosial kita perhatikan disabilitas kita pada hari ini. Insya Allah disabilitas akan ada tempat tersendiri, dan disabilitas harus mendapat perhatian khusus, termasuk kita dalam rangka menangi ODGJ yang pada hari ini juga menjadi momok yang terjadi di daerah kita. Tentunya ada program-program yang nantinya dapat membangun karakter dan program-program yang dapat membangun bagaimana para ODGJ ini ke depan akan mendapat perhatian khusus dari pemerintah daerah. Di bidang sosial lainnya tentunya kami ingin juga bahwa ke depan kita akan tuntaskan bantuan rumah tidak layak huni untuk masyarakat Kabupaten Bintan yang tidak mampu, Bapak Ibu. Ini sangat penting kali, karena pada hari ini kita harus memfokuskan bagaimana kebutuhan sandang dan pangan masyarakat Kabupaten Bintan ini betul-betul mendapat perhatian dari masyarakat. Termasuk fokus kita adalah
bagaimana kita memperhatikan kesejahteraan para petugas-petugas sosial kita yang pada hari ini terus mengabdi untuk daerah yang kita cintai. Tentu harus kita perhatikan nilai-nilai kesejahteraan para petugas sosial yang ada di Kabupaten Bintan. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk program ke-8, program ke-8 adalah program dalam rangka meneruskan program Bintan Gemilang yang pada hari ini kita fokus pendidikan gratis, kesehatan gratis, dan juga bagaimana infrastruktur penunjang pariwisata ini menjadi dominasi kita untuk ke depan. Mohon maaf, waktu masih ada? Habis. Baik, karena sudah habis, karena semangat kami harus taat, waktu sudah habis, kami ingin menutup dengan satu bait pantun dan satu kalimat ajakan. Tok 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 tok, datang tamu ke rumah kita. Jangan lupa membuka pintu. Pilkada sudah di depan mata. Pilihan kita tetap nomor 1. Kalimat ajakan yang kedua yaitu mari kita selalu bersinergi untuk semua insan-insan yang ada di Kabupaten Bintan, agar terciptanya rasa aman dalam rangka mengamankan Bintan rumah kita. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bintan nomor urut 1, Bapak Haji Apri Sujadi SOS dan Robi Kurniawan SPWK yang telah menyampaikan visi misinya. Selanjutnya saya persilahkan kepada pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bintan nomor urut 2, Bapak Alias Welo SIP dan Dr. Andes Haji Dalmasrisam MM menyampaikan visi misinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang sama-sama kita hormati PJS Bupati Kabupaten Bintan, sahabat saya Pak Bu Alimar. Berikut yang terhormati Ketua, Wakil Ketua dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Bintan. Yang kita hormati Bapak-bapak dari FKPD yang hadir semuanya. Berikut yang kita hormati pasangan calon nomor urut 1, Bapak Apri Sujadi dan wakilnya Robi Kurniawan. Yang kita hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan. Berikut Ketua KPU, Ketua Panwas, Banwas. Yang kehormati seluruh perwakilan partai politik. Yang kehormati rekan-rekan wartawan, undangan, hadirin berbahagia. Saya mohon untuk tidak bertepuk tangan karena ini tidak lucu. Kecuali ada yang lucu baru tepuk tangan. Tugas saya membaca syair. Karena pesan lewat syair itu lebih mendalam. Assalamualaikum, kata pembuka. Dengarlah wahai tuan dan puan. Kepada seluruh orang Bintan, lewat syair saya menulis pesan. Alias Welo nama diberi, wakilnya bernama Dalmasri. Sembah hamba 10 jari kepada sekalian seluruh negeri. Sekejap lagi pilkada Bintan. Jangan kita saling menjatuhkan. Mari bersama menjemput perubahan untuk kita dan masa depan.
Jangan tepuk tangan ya. Ini tidak lucu. Kami tak pandai nak berjanji, tapi kami memberi bukti. Jika diamanatkan memimpin negeri, kami siap bekerja setulus hati. Wahai seluruh masyarakat Bintan, kami mohon segala dukungan dari penjuru seluruh Bintan. Mari bersama menuju perubahan. Kami tak pandai mengambil opeti jika diamanatkan jadi bupati, karena kami punya harga diri, karena marwah Bintan lebih tinggi. Jika ada nak berjumpa, kami nanti dengan lapang dada. Awe Dalmasri nomor urut 2, mari berjuang bersama wahai saudara. Demikian syair kami sampaikan. Awe Dalmasri siap mengabdi untuk Bintan. Jika ada yang salah, mohon maafkan. Semoga semua sehat hingga hari pemilihan nanti. Mohon maaf, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan. Terima kasih. Oh ya, berikutnya saya permonggokan calon Bupati Bintan nomor urut 2, Bapak Haji Aliaswelo untuk menyampaikan visi misinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Izin buka masker. Tentu sebagai umat yang beragama, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa yang menggerakkan segala kehidupan sehingga kita sama-sama diberi kesempatan dan kesehatan untuk berkumpul di paripurna Dewan yang terhormat ini. Baik, Bapak Ibu yang kami muliakan, saya ingin melanjutkan pembacaan visi dan misi seperti yang telah kami susun beberapa waktu yang lalu dan telah kami serahkan kepada DPRD Kabupaten Bintan. Kami membawa Bintan sebagai kabupaten yang unggul di bidang inovasi, agropolitan, dan kemaritiman, serta mendorong meningkatkan sektor industri, pariwisata, perdagangan, jasa, dan pelayanan umum menuju masyarakat sejahtera, berbudaya, dan agamis. Pendahuluan, karena waktu terbatas kita cepat-cepat saja saya membacakan pointer-pointer. Kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala telah memberikan karunia kepada Kabupaten Bintan luas wilayah sebesar 74.200,94 meter persegi dengan perbandingan daratan seluas 3,26% dan laut 96,74%, yang terdiri dari 272 buah pulau dan ada 39 buah pulau yang berpenghuni. Sebagian pulau yang tidak berpenghuni dimanfaatkan oleh masyarakat secara mandiri sebagai lahan pertanian, khususnya untuk perkebunan dan usaha-usaha lainnya. Penduduk Kabupaten Bintan adalah 155.456 dengan 66,41% berusia produktif. Data tahun 2019. Kabupaten Bintan seperti yang kita ketahui memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar. Kemudian besarnya potensi dan peluang investasi yang dimiliki oleh Kabupaten Bintan belum sepenuhnya dikelola secara optimal. Pada tahun 2015, penduduk miskin di Kabupaten Bintan adalah 6,5
0,07%. Dan pada tahun 2019 meningkat menjadi 6,37% data BPS. Ini suatu keprihatinan kita bersama dan evaluasi kita bersama. Dulu angka ini selalu di bawah rata-rata Provinsi Kepulauan Riau, tetapi sejak 4 tahun belakangan ini selalu lebih tinggi dari rata-rata Provinsi Kepulauan Riau. Ini menjadi catatan dan proyeksi untuk pengentasan masalah ini di program-program kita ke depan. Data tersebut dapat kita lihat. Angka kemiskinan yang seperti yang kami sajikan, kami tampilkan, dapat ditampilkan dalam bentuk slide. Tidak, kami teruskan. Kami punya slide di sini, tapi tidak terbaca di situ. Nah, ini bisa kita lihat trennya. Yang merah itu adalah Bintan, yang biru adalah Kepri. Betapa ironisnya kekayaan alam kita yang luar biasa, tapi angka kemiskinan kita sangat tinggi sekali. Ini data BPS. Kemudian lanjut slide, kita bisa melihat laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Bintan atas dasar harga konstan pada tahun 2010 menurut lapangan usaha. Kita bisa lihat trennya cenderung semakin menurun. Jadi data dari tahun 2014 sampai 2019 itu semakin menurun. Ini menjadi catatan kritis kami untuk evaluasi kita bersama di masa yang akan datang. Kemudian tingkat angka pengangguran terbuka. Silakan lihat slide berikutnya. Angka tingkat pengangguran terbuka dari tahun ke tahun kita lihat itu paling besar yang kita hadapi adalah pada tahun 2014 kemudian 2019 seperti tampilan yang kita lihat bersama-sama. Ini tingkat angka pengangguran kita yang paling tertinggi yang menjadi problematika kita ke depan. Selanjut. Oleh sebab itu, dengan berbagai catatan-catatan yang kami tampilkan dalam slide-slide tadi, setidak-tidaknya kami telah menghangkum dalam bentuk problematika dan isu-isu aktual ke depan dan saat ini. Kabupaten Bintan semakin sulit menahan arus impor barang, bahan, pangan, dan komoditas lainnya. Kemudian problematika berikutnya adalah status dan konflik lahan yang terjadi secara masif, membuat masyarakat memiliki kesempatan, maksud kami membuat masyarakat tidak memiliki kesempatan untuk mengolah tanah-tanah yang subur bagi kegiatan usaha pertanian, peternakan, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Kemudian persoalan berikutnya, pandemi COVID-19 membuat perekonomian kita semakin merosot tajam. Kemudian kita melihat problem minimnya inovasi yang membuat masyarakat semakin tertekan secara ekonomi. Rakyat banyak kehilangan pekerjaan, sementara ironisnya tenaga kerja asing terus berdatangan. Kemudian kami melihat persoalan-persoalan perhatian kita terhadap masalah nasib nelayan yang sangat memiriskan. Minimnya asuransi keselamatan jiwa para nelayan kita iri dengan daerah-daerah lainnya. Seperti contoh Kabupaten Lingga yang mampu memberikan alokasi anggaran untuk keselamatan jiwa nelayannya 10.000 orang. Sementara untuk yang berikutnya kabupaten jauh di utara, Kabupaten Anambas juga mampu memberikan perlindungan kepada nelayannya kurang lebih 3.000 jiwa orang lain. Kita bisa mengevaluasi dan introspeksi apa yang ada di sekitar kita. Kemudian minimnya alat-alat tangkap yang kita berikan selama ini kepada para nelayan, padahal dalam kategori masyarakat di Kabupaten Bintan, mayoritas penduduknya adalah kaum nelayan, diikuti para petani. Kita juga menyadari hilirisasi alat tangkap para nelayan dan harga pasar tradisional yang hanya menjadi satu-satunya alternatif bagi
masyarakat nelayan kita. Ketika ombak sedang tinggi, mereka hanya bisa tinggal di rumah tanpa ada penghasilan. Karena itu perlu ada solusi alternatif atau pilihan model bagi penguatan budidaya perikanan yang terakomodir dalam APBD. Kemudian kita juga merasakan para petani tidak mendapat lahan yang cukup. Mereka harus bekerja secara manual dan tradisional, minim fasilitas, tanpa mekanisasi peralatan, jauh dari akses permodalan dan bantuan pemasaran pasca panennya. Generasi muda dan kaum perempuan harus berjalan sendiri-sendiri karena minimnya modal dan keterampilan untuk bekerja secara mandiri, maupun kemudahan dalam memulai usaha serta menyediakan lapangan kerja. Oleh karena itu, pelatihan, keterampilan, dan ketersediaan modal serta penyediaan balai latihan kerja mutlak kita perlukan. Artinya pesan yang ingin kami sampaikan kepada para pengambil kebijakan di daerah ini, kalaulah fondasi ekonomi kita kuat dalam 5 tahun terakhir ini, tentu problematika dan isu aktual tersebut tidak akan ada terjadi dan kita mudah untuk mengeliminirnya pada tahun-tahun mendatang. Kemudian dengan rahmat Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, kami terpanggil untuk bersama-sama mengembalikan kejayaan Bintan yang pernah disegani dan tersor di Nusantara dan negara-negara tetangga dengan kebesaran emporium Melayunya. Visi kami adalah menjadikan Bintan sebagai kabupaten yang unggul di bidang inovasi agropolitan dan kemaritiman, serta mendorong meningkatkan sektor industri, pariwisata, dan meningkatkan pelayanan umum menuju masyarakat sejahtera, berbudaya, dan agamis. Misi kami: 1. Memajukan pertumbuhan dan mengembangkan kerjasama ekonomi dan inovasi teknologi lainnya yang saling bersinergi antar daerah dan antar lembaga strategis. Kemudian memacu pertumbuhan sektor pertanian dan sumber kemaritiman sebagai penjabaran daerah kepulauan, serta mendorong hilirisasi sektor industri pengolahan, perdagangan, jasa dalam mewujudkan kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. 3. Meningkatkan pembangunan kualitas sumber daya manusia yang berkepribadian unggul dan berdaya saing. 4. Mewujudkan Kabupaten Bintan sebagai destinasi investasi dan pariwisata berbasis kemasyarakatan dengan melibatkan generasi muda, kesetaraan gender, serta menjaga keseimbangan lingkungan. 5. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang adil, merata, serta maju dan mandiri di segala bidang. 6. Memantapkan pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, dan pelabuhan berlandaskan prinsip pembangunan berkelanjutan demi kelancaran arus transportasi orang, barang, dan jasa. 7. Mewujudkan Kabupaten Bintan yang berintegritas melalui percepatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, efisien, dan cepat berbasiskan teknologi. 8. Meningkatkan pelayanan umum terhadap masyarakat. 9. Memperlancar arus lintas barang dan jasa. Kemudian kami menyusun visi misi ini atas dasar program prioritas sebanyak 6 langkah, kemudian program strategis dengan 5 langkah. Program strategis pertama dari 16 program strategis adalah: 1. Memulihkan perekonomian masyarakat Bintan pasca pandemi COVID-19 melalui percepatan sektor padat karya yang akan membuka lapangan kerja seluas-luasnya. 2. Menciptakan lapangan kerja baru minimal 10.000 orang pada sektor industri dan padat karya melalui peningkatan keterampilan dan keahlian angkatan kerja sesuai dengan kebutuhan pasar lokal dan regional. 3. Memajukan pertumbuhan budidaya perikanan di darat
dan pantai melalui penciptaan kampung-kampung budidaya seperti Kampung Panami, Kampung Bandeng, dan untuk mendukung sektor pariwisata berbasis masyarakat yang adil dan merata. Kemudian program prioritas keempat, meningkatkan kesejahteraan penyelenggaraan pendidikan dan kesehatan melalui peningkatan tunjangan penghasilan pegawai, khususnya untuk seluruh guru, dokter, bidan, dan perawat. 5. Meningkatkan jumlah alokasi dana dan memperbanyak penerimaan beasiswa kepada pelajar berprestasi, khususnya dari keluarga-keluarga kurang mampu yang berada di kawasan pesisir serta pulau-pulau kecil. Kemudian menyediakan asuransi nelayan, petani, dan memberikan keterampilan tambahan dengan mendorong penggunaan pompong tenaga matahari untuk meningkatkan kesejahteraan mereka dan mengurangi ketergantungan mereka terhadap penggunaan BBM. Program berikutnya, membangun ketahanan ekonomi melalui intensifikasi dan mekanisasi sektor pertanian, perikanan, peternakan untuk menjamin ketersediaan pangan dengan kualitas yang baik serta mendorong modernisasi sektor pariwisata sebagai pondasi kesejahteraan di masa depan. 8. Memfasilitasi ide kreatif inovatif generasi muda untuk ikut serta membangun perekonomian sesuai dengan keunggulan komparatif Kabupaten Bintan dan kebutuhan pasar tenaga kerja di Kepulauan Riau. 9. Meningkatkan promosi pariwisata Kabupaten Bintan dengan mengembangkan inovasi dan kreativitas berbasiskan kemasyarakatan yang mengutamakan peran pengusaha lokal dan generasi milenial. 10. Mempercepat pembangunan infrastruktur yang menghubungkan kawasan-kawasan ekonomi baru serta daerah-daerah terpencil dan pulau-pulau, termasuk penyediaan infrastruktur listrik dan air untuk memacu pertumbuhan investasi. 11. Mewujudkan kawasan industri dan perdagangan yang berwawasan lingkungan, mendukung pengintegrasian kawasan darat, pesisir dan laut, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya dalam kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas atau free trade zone. Kemudian kami ingin mengenata kantong-kantong kemiskinan di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dan memperbanyak program renovasi RTLH serta jaminan ketersediaan air minum dan sanitasi yang baik bagi seluruh masyarakat. 14. Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efisien, dan efektif, serta pengelolaan keuangan daerah yang sehat, dan pembiayaan pembangunan yang inovatif untuk memastikan pembangunan Kabupaten Bintan berjalan secara adil dan merata, serta menjangkau daerah-daerah pesisir dan kepulauan. 14. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan lahan dan kawasan hutan lindung yang berada di tengah-tengah pemukiman masyarakat dan mendorong pemberdayaan masyarakat penerima redistribusi tanah dan legalisasi aset. 15. Melakukan pemugaran Istana Kota Kara sebagai pusat sejarah berdirinya Kerajaan Melayu Bintan sekaligus sebagai simbol pembangunan masyarakat yang berbudaya, beriman, dan bertakwa serta mengedepankan kerukunan antar umat beragama. 16. Mengadakan kunjungan rutin ke pelosok-pelosok dan berdiskusi langsung dengan para pelaku usaha, petani, peternak, nelayan, dan kelompok-kelompok masyarakat untuk memastikan bahwa bupati dan wakil bupati serta wakil-wakil rakyat lainnya mendapatkan masukan langsung dari masyarakat dan memahami persoalan-persoalan realitas di lapangan. Kemudian kita juga menyusun 5 program strategis, yakni mendorong pemekaran wilayah, kecamatan, kelurahan, dan desa untuk mewujudkan pemerataan anggaran melalui pembangunan dan optimalisasi pelayanan publik. Kedua,
mendorong pembangunan infrastruktur serta menjamin secara integrasi serta mempercepat konektivitas serta kerjasama antara wilayah-wilayah yang berada di sekitar Kabupaten Bintan, serta menciptakan pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja baru. Ketiga, menciptakan klaster pertumbuhan ekonomi baru untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan akselerasi ekonomi menuju daerah yang lebih berbudaya, agamis, dan sejahtera di Kabupaten Bintan ini. Kemudian program strategis berikutnya adalah menginisiasi koridor ekonomi Selatan Tenggara yang mencakup kerjasama strategis Kabupaten Bintan dan kabupaten-kabupaten kota di wilayah sekitarnya. Bentuk bersama-sama secara cepat mempercepat pembangunan ekonomi regional yang akan membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya. Kelima, mendukung agenda strategis perluasan wilayah kota Tanjung Pinang untuk seluruhnya lapisan masyarakat mendapat hak dan untuk dilayani oleh pemerintah. Karena kita tahu di daerah kita ini, di Pulau Bintan yang besar ini terdapat 3 wilayah pemerintahan, yaitu wilayah Provinsi Kepri, wilayah Kabupaten Bintan, dan wilayah kota Tanjung Pinang. Yang apabila hal ini tidak kita lakukan sinergitas diantaranya, perjalanan pembangunan yang ada di wilayah kita masing-masing sangat berpengaruh sehingga memperlambat proses pembangunan untuk mensejahterakan masyarakat. Sudah saatnya kita menghilangkan ego-ego yang bersifat kewilayahan sehingga ke depan kita membangun Bintan ini yang lebih besar, yang lebih bermartabat, bermarwah untuk masa-masa yang akan datang. Kami berharap mudah-mudahan dengan penyampaian visi misi ini setidak-tidaknya akan ada upaya seperti yang disampaikan oleh pimpinan DPRD nanti akan terserap dalam program-program nyata untuk APBD 2021 dan APBD di tahun mendatangnya. Tanpa sinergitas ini kami menakalkan bahwa banyak hal-hal yang di masyarakat tidak akan terakomodir dengan baik karena setiap dalam kunjungan-kunjungan yang kami lakukan suara-suara keresahan, suara-suara apatisme dari masyarakat sangat mengemuka. Oleh sebab itu tanpa mengecilkan apa yang telah kita berikan selama ini, tentu kita berharapkan ke depan untuk kerja-kerja yang lebih optimal lagi. Sebagai penutup, izinkan kami membacakan suatu puisi, kemudian akan mengakhirinya dengan sebuah pantun. Panggil aku jebat. Ambil sebilah tameng sari, hujam aku dari depan. Jangan tikam aku dari belakang, agar aku tidak mati karena fitnah durjana. Oi, panggil aku jebat, panggil aku jebat, panggil aku jebat. Kan ku jaga tanah ini, negeri bermarwah, negeri bermarwah, negeri bergantang lada, Bintan bermarwah. Andai engkau lawan, andai engkau lawan, andai engkau lawan, aku lawan. Burung kenek-kenek terbang tinggi menari-nari, pesan kakek nenek tetap pilih Awe dan Dalmasri. Demikian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Burung hantu. Terima kasih kepada pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bintan nomor urut 2,
Bapak Aliaswelo SIP, dan Dr. Andes Haji Dalmasisam MM yang telah menyampaikan visi misinya. Sidang Dewan yang kami hormati, hadirin undangan yang berbahagia. Visi misi ini adalah janji untuk mewujudkan Kabupaten Bintan menjadi kabupaten yang sukses bermartabat. Janji ini bukan hanya janji para pasangan calon kepala daerah, namun janji kita bersama untuk berbakti kepada negeri kita tercinta. Untuk itu, saya undang kepada kita semua untuk berdiri dan bersama-sama menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Sebagai umat beragama, sudah selayaknya lah kita menyerahkan semua yang kita kerjakan dan rencanakan hari ini kepada Tuhan yang Maha Kuasa, agar mendapat ridho dan atas seizinnya pelaksanaan paripurna ini dan pelaksanaan pemilihan kepala daerah pada tanggal 9 Desember 2020 mendatang dapat berlangsung aman dan damai. Untuk itu kami mengundang Bapak Dr. Andes Haji Elman Jaludin MPD dari Kementerian Agama Kabupaten Bintan untuk memandu pembacaan doa hari ini. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Doa akan saya pimpin menurut agama Islam, bagi yang lain untuk menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih tanpa pilih kasih, Tuhan yang Maha Penyayang yang sayangnya tiada terbilang, kami bersyukur kepadamu atas izin-Mu jualah rapat paripurna penyampaian visi dan misi calon bupati dan calon wakil bupati Bintan masa jabatan 2021-2024 dapat dilaksanakan. Ya Allah, ridhoilah acara ini. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikan kegiatan ini sebagai wadah untuk dapat mengetahui visi misi dan program pasangan calon peserta Pilkada Kabupaten Bintan secara menyeluruh. Limpahkan kesehatan, kekuatan, dan kemudahan, keikhlasan serta kecerdasan pada kedua calon bupati dan wakil bupati Bintan. Berikan kesehatan pada seluruh masyarakat Bintan, kesejahteraan dan juga pendidikan yang semakin maju. Ya Allah, ya Malikal Mulk, Engkau yang memberi kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau juga yang mencabutnya. Berikanlah kami pemimpin yang amanah, ikhlas dan istiqomah. Siapapun yang terpilih nantinya, ya Allah, ciptakanlah suasana aman, tenang dan kondusif. Berikan kesabaran kepada panitia
dan aparat untuk bekerja secara persuasif. Hasil pilkada bisa diterima secara arif. Gerakkan hati dan langkah masyarakat kami untuk menggunakan hak pilih. Berilah kepada kami ya Allah kemudahan untuk itu. Berikan kekuatan kepada yang menang untuk dapat mensejahterakan masyarakat, memberikan pelayanan yang semakin meningkat, pemerintah yang semakin bersih dan kuat, pendidikan yang semakin mantap, dan kebudayaan yang jauh dari perbuatan tercela dan tak beradab. Ya Allah, ya Hayyul ya Qayyum, kami berlindung kepadamu dari menjalani yang sesat atau disesatkan, dari tergelincir atau digelincirkan orang, dari berbuat zalim atau dizolimi orang, bertindak bodoh atau dibodohi orang. Ya Allah, ya Ghaffar, Zat yang Maha Pengampun, bila kami salah, betulkan ya Allah. Bila kami lalai, ingatkan ya Allah. Berikan kami dan keluarga kami ampunanmu, karena Engkau Maha Pengampun. Rabbana zalamna anfusana, wa ilam taghfir lana, wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Dewan yang kami hormati, para undangan dan hadirin yang berbahagia. Demikianlah tadi telah kita dengarkan bersama penyampaian visi misi kedua calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Bintan. Visi misi kedua calon kepala daerah ini akan disampaikan kepada pemerintah Kabupaten Bintan. Untuk selanjutnya oleh tim anggaran pemerintah daerah akan diakomodir pada penyusunan KUA dan PPAS tahun anggaran 2021. Yang selanjutnya akan dibahas bersama-sama dengan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Bintan dan kiranya membawa perbaikan pada penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan Kabupaten Bintan di masa yang akan datang. Sidang Dewan yang kami hormati, para undangan hadirin yang berbahagia. Dengan demikian selesai pula agenda rapat paripurna DPRD pada hari ini. Kami atas nama pimpinan DPRD Kabupaten Bintan mengucapkan terima kasih kepada pejabat sementara Bupati Bintan, seluruh anggota Dewan, rekan-rekan dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bintan, Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan, para calon bupati dan wakil bupati Bintan masa jabatan 2021-2024. Rekan-rekan pendukung calon kepala daerah Kabupaten Bintan, serta undangan hadirin yang telah berkenan hadir dan seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Bintan yang telah mengikuti sidang dewan yang terhormat ini sampai selesai. Akhirnya dengan mengucapkan puji dan syukur atas bimbingan dan petunjuk Tuhan yang Maha Kuasa, seraya memohon ridhonya, rapat paripurna hari ini tepat pada pukul 11.40 waktu Indonesia Barat kami nyatakan berakhir dan ditutup secara resmi. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya paripurna penyampaian visi dan misi pasangan calon bupati dan wakil bupati Bintan, masa jabatan 2021-2024 telah selesai. Kami mewakili segenap panitia mengucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diberitahukan kembali kepada para pasangan calon bupati dan wakil bupati Bintan untuk langsung menuju ruangan konferensi pers karena akan dilakukan sesi wawancara. Terima kasih.